Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Salva Muharam dengan NIM 202400500126, nomor urut 11 dari kelas SI 24A. Dan karena nomor urut saya 11, jadi saya mendapatkan tugas untuk mereview materi dari sesi 4 sampai sesi 6. Oke, kita lihat dulu daftar isinya. Nah, daftar isinya yaitu mereview materi sesi 4. Yang ke-1, yang kedua sesi 5, yang ketiga sesi 6. Kita lanjut saja langsung ke review sesi 4. Oke. Nah, teman-teman, di era sekarang ini kita itu udah hidup di zaman yang sangat terbuka ya. Coba deh, siapa di sini yang suka komen di media sosial? Nah, sosial media itu kan sebenarnya salah satu bentuk demokrasi kan. Kita bisa bebas ngungkapin pendapat kita, apalagi sekarang cuma dengan HP, kita udah bisa bantu bisa tahu info apa aja yang ada dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya, makna demokrasi. Nah, sekarang kita bahas apa sih demokrasi itu. Kata demokrasi ini asalnya dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi itu ya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya intinya rakyatlah yang punya kekuasaan tertinggi di negara ini. Selanjutnya, ada makna demokrasi yang sesungguhnya. Tapi demokrasi bukan cuma soal voting aja ya teman-teman. Demokrasi yang beneran itu pemerintah harus jamin kita bisa bebas ngomong, bebas beragama, bebas berpendapat. Terus harus ada supremasi hukum yang mayoritas harus menghormati yang minoritas. Dan yang penting, semua orang harus punya kesempatan yang sama buat hidup layak. Kalian tahu kan, kita bayar pajak. Nah, pajak yang kita bayar itu harusnya balik lagi buat kita dalam bentuk fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya, ada manfaat demokrasi, 5 manfaat demokrasi. Nah, demokrasi itu punya 5 manfaat utama. Yang pertama itu semua orang setara di mata hukum. Gak peduli kamu kaya atau miskin, semuanya sama. Kedua, itu bisa memenuhi kebutuhan bersama. Ketiga, kita belajar toleransi. Maaf, toleransi sama yang berbeda-beda. Indonesia kan beragam banget tuh. Yang keempat itu hak-hak dasar kita dijamin. Hak buat sekolah, berobat, berkumpul, semuanya dijamin sama UUD 1945. Nah, yang kelima itu, hidup kita bisa terus membaik. Siapa sih yang nggak mau hidupnya lebih sejahtera? Selanjutnya, ada nilai-nilai demokrasi. Nah, buat menjalankan demokrasi dengan baik, kita butuh nilai-nilai ini. Pertama, kita harus sadar kalau Indonesia itu beragam. Keragaman ini justru kekuatan buat kita. Yang kedua, kalau mau kritik pemerintah, kritiknya yang membangun ya. Jangan asal nyerang doang. Yang ketiga, kita harus bisa kerjasama. Jangan cuma bergaul sama yang sesuku, seagama, ya yang sesese aja gitu. Yang keempat, harus dewasa. Kalau kalah dalam pemilihan, ya terima dengan lapang dada, dukung yang menang. Dan terakhir, yang kelima, yaitu setiap keputusan harus pertimbangkan moral. Misalnya tutup tempat hiburan saat bulan puasa. Itu bentuk menghormati yang lagi beribadah. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip demokrasi.
Nah, 6 prinsip demokrasi yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, presiden itu nggak bisa seenaknya sendiri. Dia harus jalanin amanat rakyat sesuai Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, pemilu harus jujur. Dulu ada istilah luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Sekarang ditambah jadi jurdil, jujur dan adil. Yang ketiga, kita punya hak memilih dan dipilih. Yang penting kalau mau milih, kita tahu dulu track record calonnya. Jangan asal coblos karena dapat duit atau tergoda isu sara. Terus yang keempat, kita bebas berpendapat. Yang kelima, bebas akses informasi. Dan yang keenam, bebas berserikat. Kita boleh bikin organisasi, LSM, komunitas apapun. Selanjutnya, ada demokrasi presidensial Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial, artinya presiden kita dipilih langsung sama rakyat. Presiden itu sekaligus jadi kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi dia yang pegang kendali eksekutifnya. Bedanya sama pemerintah parlementer, menteri-menteri kita itu bertanggung jawab ke presiden, bukan ke DPR. Dan selanjutnya ada perkembangan demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia itu berkembang dalam 4 periode. Awalnya 1945 sampai 1995. 59 pakai sistem parlementer. Terus 1959 sampai 1965 jadi demokrasi terpimpin di era Soekarno. Terus ada 1966 sampai 1998 itu era Orde Baru dengan Pak Harto. Namanya demokrasi Pancasila tapi praktiknya sangat otoriter. Dari 1999 sampai sekarang kita masuk ke era reformasi, demokrasinya jauh lebih terbuka. Sekarang kita bisa bebas kritik presiden, bikin karikatur pemimpin, dan sebagainya. Dulu gak mungkin tuh bisa kayak gini. Selanjutnya ada ciri demokrasi era reformasi. Nah, era reformasi sekarang ini punya beberapa ciri khas. Pemilu kita jauh lebih demokratis. Partai politik lebih bebas dan mandiri. HAM lebih dijaga. Lembaga-lembaga demokrasi kayak DPR, MA, MK berfungsi dengan baik. Dan yang penting, ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, terakhir untuk sesi 4 itu ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, demokrasi itu intinya kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi demokrasi juga bukan cuma soal pemilu 5 tahun sekali. Kita semua harus aktif berpartisipasi. Demokrasi Indonesia masih harus berkembang dan butuh penyempurnaan. Makanya ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan memperbaiki sistem demokrasi kita. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Selanjutnya kita lanjut ke sesi 5. Sesi 5. Oke. Ada karakteristik warga negara Indonesia. Nah, kita bahas topik yang penting banget nih, yaitu tentang kewarganegaraan. Kalian pasti sering dengar istilah WNI. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi WNI dan apa aja hak kewajiban kita sebagai warga negara? Oke, kita bahas bareng-bareng. Nah, sebelum ke asas, kita ke pengertiannya dulu ya. Yang tadi ya.
Oh, ini karakteristik. Oke, karakteristiknya itu ada persamaan kedudukan. Semua WNI itu sama di mata hukum. Tidak ada yang diistimewakan, dijamin UUD 1945 pasal 27 dan 28. Terus ada kebebasan beragama dijamin Pancasila, Sila 1, UUD 1945 pasal 29, ayat 2, dan Tri Kerukunan Beragama. Nah, selanjutnya ada asas-asas. Sebelum ke asas-asas, kita jelasin dulu. Jadi gini guys, warga negara itu beda sama penduduk atau rakyat. Kalau penduduk itu ya semua orang yang tinggal di Indonesia, termasuk bule-bule yang kerja di sini. Tapi warga negara itu yang benar-benar punya hak dan kewajiban resmi di Indonesia. Jadi beda ya. Terus menurut UUD 1945, WNI itu ada dua. Ada yang berbangsa Indonesia asli, dan yang kedua, orang asing yang udah disahkan jadi WNI lewat undang-undang. Jadi intinya, kalau udah jadi WNI, semua haknya sama aja. Nah, sekarang kita lanjut ke asas-asas kewarganegaraan umum. Nah, cara jadi warga negara itu ada aturannya. Ada yang namanya asas kewarganegaraan. Yang paling penting ada dua. Nah, yang Iosoli, asas kelahiran, ini berdasarkan tempat lahir. Jadi di mana kalian lahir, di situ kalian jadi warga negaranya. Kayak di Amerika gitu, siapa aja yang lahir di sana otomatis jadi warga Amerika. Dan yang kedua itu adalah ius sanguinis, asas keturunan. Nah, ini berdasarkan keturunan. Jadi ngikutin kewarganegaraan orang tua. Nah, Indonesia pakai sistem ini. Makanya kalau orang tuanya WNI, otomatis anaknya juga WNI, meskipun lahirnya di luar negeri. Nah, selanjutnya kan ada yang asas tunggal juga. Nah, kalau asas tunggal itu satu orang, satu kewarganegaraan. Dan yang keempat, ada asas ganda terbatas, khusus untuk anak-anak tertentu. Jadi, sebenarnya Indonesia itu punya 8 asas khusus yang bikin sistem kewarganegaraan kita itu unik. Yang paling penting, oke, di sini ada. Nah, Indonesia punya 8 asas khusus yang bikin sistem kewarganegaraannya unik. Yang paling penting itu yaitu perlindungan maksimum. Warga negara wajib lindungi kita, negara wajib lindungi kita dimanapun kita berada. Nah, terus ada kepentingan nasional, yang itu yang pertama, utamakan kepentingan Indonesia. Terus yang ketiga, persamaan hukum, semua WNI sama di mata hukum. Yang keempat, kebenaran substantif, proses tidak hanya administratif. Non-diskriminatif, tidak boleh beda-bedain sara. Penghormatan HAM, jamin hak asasi manusia. Keterbukaan, proses transparan, publisitas, diumumkan di berita negara. Nah, selanjutnya ada status kewarganegaraan. Nah, ada beberapa status yang dihindari Indonesia, yaitu ada apatride, ini orang yang nggak punya kewarganegaraan sama sekali. Bahaya banget ini, karena nggak bisa ikut pemilu, nggak bisa dapat fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Terus ada bipatride, punya dua kewarganegaraan. Ini bisa terjadi kalau misalkan orang tuanya WNI, tapi anaknya lahir di Amerika. Nah, si anak ini bisa punya dua kewarganegaraan. Terus ada multipatride, punya lebih dari dua kewarganegaraan. Ada juga naturalisasi ya, buat orang asing yang mau jadi WNI. Ada dua jenis.
yang biasa lewat permohonan, dan yang istimewa buat orang yang berjasa besar ke Indonesia. Nah, untuk hak-hak terkaitnya itu ada hak opsi minta jadi WNI dan hak repudiasi, yaitu tolak jadi WNI. Oke. Ini tadi asasnya. Nah, sekarang ada nilai-nilai luhur. Sebagai WNI itu kita harus narapin nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya itu saling menghormati meskipun beda agama atau suku, nggak boleh diskriminasi, dukung kesetaraan gender, dan lindungi yang lemah, terutama perempuan dan anak-anak. Oke, selanjutnya ada hak warga. Hak warga negara Indonesia. Nah, sekarang kita bahas hak-hak kita sebagai WNI. Ada 4 hak utama yang dijamin negara. Yang pertama itu hak atas penghidupan dan pekerjaan layak. Negara wajib nyediain lapangan kerja buat kita. Jadi, kalau pengangguran tinggi, itu tanggung jawab negara. Kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Ini hak yang paling dasar. Kalau ada yang nyerang kita, kita boleh bela diri. Tapi ingat, bela dirinya yang wajar, jangan berlebihan. Yang ketiga, ada hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Ingat ya guys, kalau mau punya anak harus nikah dulu yang sah, jangan kebalik. Ini penting banget buat diajarin ke adik-adik kita ya. Dan yang keempat, hak mengembangkan diri. Maslow bilang manusia punya 3 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan biologis kayak makanan, minum, terus kebutuhan eksistensi atau aktualisasi diri, dan kebutuhan pengakuan dari lingkungan. Selanjutnya, nah ada hak negara, tapi negara juga punya hak atas kita sebagai warga negara. Ada 3 hak utama. Nah, pertama, negara berhak bikin peraturan dan undang-undang. Kenapa? Karena tanpa aturan hidup ini bakalan chaos alias kacau balau. Manusia itu pada dasarnya egois, jadi butuh aturan biar tertib. Yang kedua, itu negara berhak monopoli sumber daya yang penting buat hajat hidup orang banyak. Ini ada di UUD 1945, pasal 33. Bumi, air, sama kekayaan alam harus dikelola negara buat kemakmuran rakyat. Makanya Pertamina, PLN, itu BUMN. Nah, yang ketiga itu negara berhak maksa kita buat taat hukum. Jujur aja, orang Indonesia itu kalau gak diawasi suka bandel. Contoh, kalau gak ada polisi, ya banyak yang gak pakai helm atau sabuk pengaman. Beda sama negara maju yang udah sadar di luar sana ya. Nah, selanjutnya ada 4 hak warga negara Indonesia. Kewajiban ya ini, salah. Ini ya harusnya 4 kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, kewajibannya itu yang pertama wajib bayar pajak. Ini kontrak utama antara kita sama negara. Pajak yang kita bayar itu buat apa sih? Buat bangun jalan yang kita lewati tiap hari, jembatan, halte, sekolah gratis, rumah sakit, transportasi umum, semua itu dari pajak kita. Kedua, wajib bela tanah air. Dulu ada wajib militer. Sekarang nggak wajib lagi, tapi kita tetap wajib bela keamanan negara dengan cara masing-masing. Ketiga, itu wajib menghormati HAM orang lain. Jangan main hakim sendiri. Orang Indonesia itu suka kreatif dan
emosional. Kalau ada masalah langsung main tangan. Itu salah. Kita harus hormati hak orang lain dan selesaikan masalah sesuai hukum. Dan yang keempat itu wajib ikuti pendidikan dasar. Minimal wajib belajar 9 tahun. Ini investasi buat masa depan. Masa depan bangsa ya. Oh, udah kesimpulan. Jadi, kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara negara dan warga negara yang didasari hak dan kewajiban yang seimbang, di mana keduanya saling membutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci ketertiban, sementara pendidikan dan kesadaran kewarganegaraan menjadi fondasi utama kemajuan bangsa. Seperti itu. Kita lanjut ke sesi 6, sesi terakhir, yaitu hak asasi manusia. Nah, apa itu HAM? Nah, HAM adalah hak-hak dasar yang kita miliki sejak lahir, seperti hak untuk hidup dan dihormati. Ini bukan hak yang bisa kita jual atau tukar, melainkan merupakan anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, ada 4 unsur hakiki manusia. Mengapa HAM penting? HAM penting karena setiap orang memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Harkat dan harga diri kita sebagai manusia tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, ada Nah, ini salah ini judulnya. Harusnya ini 4 dasar hukum HAM di Indonesia. Nah, jadi 4 dasar hukumnya itu ada Pancasila, UUD 1945, DAP MPR nomor. Nah, di Indonesia, HAM dilindungi oleh berbagai hukum, mulai dari Pancasila hingga undang-undang. Ini menunjukkan komitmen kita untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi setiap individu. Selanjutnya, ada jenis-jenis HAM menurut sifatnya, yaitu ada HAM negatif, HAM aktif, HAM positif, dan HAM sosial. HAM terbagi dalam beberapa jenis ya, misalnya HAM negatif itu berarti orang lain tidak boleh mengganggu hidup kita, sedangkan HAM positif berarti negara harus memberikan perlindungan dan jaminan. Nah, di sini ada contoh HAM yang universal ya. Hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak diakui kepribadian. Di seluruh dunia ada 16 hak asasi manusia yang universal yang harus dihormati. Misalnya, hak untuk hidup adalah hak dasar yang sangat penting bagi setiap individu. Nah, selanjutnya ada prinsip keseimbangan. HAM itu tidak bersifat mutlak. Menghormati HAM orang lain adalah kewajiban. Setiap hak memiliki batasan, kita harus menghormati hak orang lain. Ketika kita berpendapat, kita tetap harus memperhatikan perasaan orang lain. Selanjutnya ada lembaga penegak HAM dibentuk oleh eh, Komnas HAM. Dibentuk berdasarkan Kepres nomor 53 tahun 1993. Komnas HAM adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan HAM. Ya, berarti yang menegakkan HAM adalah Komnas HAM. Yang menegakkan HAM di Indonesia ya. Mereka berperan penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak asasi. Selanjutnya ada tantangan penegakan HAM. Nah, perbedaan kepentingan, kurangnya pemahaman. Penegakan HAM di Indonesia tidak selalu mudah. Tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang HAM
di masyarakat dan perbedaan kepentingan sering sekali menjadi hambatan. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, di sini HAM adalah hak dasar setiap manusia. Penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama. Kesimpulannya yaitu HAM adalah hak yang dimiliki setiap individu. Penegakan HAM bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita semua. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menghormati hak asasi orang lain. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.